Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah praktik persalinan dan bayi lahir. Untuk hari ini kita akan belajar fokus bagaimana praktek melakukan amniotomi, episiotomi, dan IUD pada bayi baru. Selamat menyimak. Pada saat biasanya kalau di AP 60 langkah itu pembukaan lengkap ketuban masih utuh baru kita lakukan amniotomi. Kemudian juga amniotomi ini boleh pecah di fase aktif. Jadi nggak harus pembukaan lengkap kondisi pasien itu ya amniotomi masih utuh. Jarang sebenarnya itu terjadi karena pembukaan itu dengan adanya HIS itu akan membuat ketuban pecah spontan. Tapi kita harus hati-hati ketika di fase laten pembukaan kurang dari 4 ketuban sudah pecah. Harus kita rujuk ya, karena artinya kalau di fase laten sudah pecah ketuban berarti lebih dari 6 jam ke persalinan kala 2 itu resiko mengalami infeksi bayinya. Nah, jadi harus dirujuk. Tapi kalau ketuban pecah di fase aktif di pembukaan 5, 6, 7, 8 itu nggak masalah. Yang jelas kita punya patokan dari ketuban pecah sampai bayi lahir itu nggak boleh lebih dari 6 jam. Sedangkan durasi 6 jam itu sama dengan fase aktif. 6 jam itu sama dengan garis yang ada di partogram yang memang kalau dia fase aktif itu akan sejajar lurus ke atas. Tapi kalau dia melewati garis waspada berarti itu sudah lebih dari 6 jam. Karena indikasinya dari pembukaan 4 sampai lengkap itu kurang lebih 6 cm ya. Dan waktu 6 jam berarti 1 jam 1 cm bertambah pembukaan. Pembukaan lengkap, ketuban utuh, presentasi belakang kepala, teraba ubun-ubun kecil anterior, penurunan di stational atau H3, tidak teraba tali pusat, tidak teraba kepala, tangan atau janin ya. Oke, berarti ini sudah indikasi amniotomi. Oh, sudah lengkap. Nah, tangan ibu di dalam kita masukkan seperti ini oleh tangan kiri ya, terbalik dulu. Ketika sudah di dalam kita putar lalu torehkan. Kalau sudah pecah balikan lagi, simpan dulu lalu lebarkan. Siap? Siap. Bagi nyata ada kelainan, torsio tidak teraba, pembukaan lengkap, ketuban negatif, presentasi kepala, luka anterior, penurunan di stational atau S3, tidak teraba tali pusat, tidak teraba lengan bayi, indikasi dilakukan amniotomi ya. Ibu, karena ketubannya belum pecah tapi pembukaan sudah lengkap, ibu mau dipimpin jalan sekarang. Tapi saya pecahkan dulu ketubannya biar mulusnya tambah bagus ya bu ya. Ya. Oh iya, Sunabu SG. So. Ya, Belajar amniotomi. kelihatan ini bolanya? Kelihatan bu. Kelihatan? Lalu kita balikan, lebarkan selaput. Ya. Dan lihat sisa air ketuban. Ya, jernih. Ada mekonium atau tidak? Ya. Oke, selesai. Episiotomi ini salah satu tindakan dalam persalinan di mana melakukan tindakan intervensi ya, atau kita melakukan tindakan tentunya atas indikasi, di mana tindakan ini yaitu berupa pengguntingan kulit dan otot antara vagina ya dan lahir untuk memperlebar jalan lahir. Salah satu indikasinya yaitu pada kala 2 lama, misalkan sudah dipimpin badan, kepala sudah turun di dasar panggul, tapi bayi belum lahir juga, ya. Kemudian atau pada kasus gawat janin, ketika sedang dipimpin badan, bayi sudah di dasar panggul, tapi bayi belum lahir. Jadi bidan harus kompeten melakukan episiotomi. Ini bukan tindakan rutin, jadi hanya berdasarkan indikasi-indikasinya tadi. Ciri-cirinya atau hal yang bisa kita lihat kapan kita boleh melakukan episiotomi yaitu ketika kita melakukan stand-up kepala seperti ini, mulai muncul garis-garis putih di sekitar perineum. Ya, untuk menghindari robekan spontan, kalau robekan spontan resikonya lukanya tidak lurus ya, sehingga nanti proses
penjahitannya akan lebih sulit atau resiko perdarahannya akan melebar ke sana sini. Tapi dengan melakukan episiotomi, luka yang kita buat akan lebih terjaga sehingga mudah melakukan penjahitan sehingga perdarahannya akan lebih sedikit seperti itu. Dalam melakukan episiotomi itu pengguntingannya ada 3 ya, ada medial, lateral, dan mediolateral. Yang kita gunakan yaitu yang mediolateral, di mana ini lebih sedikit pembuluh darah yang terpotong. Karena resiko kalau seperti ini berarti sampai ke anus lukanya. Tapi kalau lateral seperti ini medial, pembuluh darah yang kita gunting lebih banyak. Jadi yang lebih aman kita mediolateral. Ya. Kita gunakan gunting epis seperti ini. Silakan maju ke depan. Ya, simpan 2 tangan seperti ini di dalam. Ya, nah seperti ini. Halangi kepala dengan gunting ini. Jadi masuk tangan ke dalam. Awas dulu coba, kayak gini nih. Ya, jadi seperti ini. Ingat, pegang guntingnya juga harus seperti ini ya. Jadi kita gunakan 2 jari untuk melindungi bagian terbawah janin. Lakukan pemotongan seperti ini. Selesai. Ya, episiotomi. Praktek selanjutnya yaitu ini terjadi di kala 2 ya, dimana setelah bayi lahir kita melakukan bidan itu wajib melakukan inisiasi menyusui dini ya. Jadi inisiasi menyusui dini ini menyimpan bayi di atas perut ibu ya, supaya bayi mendapat akses langsung ke payudara. Bukan belajar menyusui ya, tapi melakukan mencari payudara ibu sendiri gitu, tanpa ibu menarik atau dan sebagainya. Ini dilakukan kurang lebih 60 menit, 1 jam pertama ya. Banyak manfaatnya untuk ibu dan bayi. Untuk ibu ini tentunya bisa menambah yang nomor 1 itu rasa percaya diri untuk nantinya berhasil menyusui ASI. Untuk bayi tentunya ini sebagai inisiasi pertama dia mencari sumber kehidupannya atau ASI, menemukan areolanya, bisa menyusui sendiri, kemudian juga mencegah hipotermi, dan juga bisa membantu ibu untuk mencegah terjadinya perdarahan dengan adanya gerakan kaki-kaki di sekitar uterus ibu. Ya. Kurang lebih 1 jam. Jadi yang harus disiapkan, yang harus disiapkan oleh bidan ini yaitu pada saat kehamilan harus dikasih tahu tentang adanya IMD ini. Kalau bayi sudah lahir, nanti bayi akan disimpan di dada ibu kurang lebih 1 jam, biarkan bayi mencari puting susu ibu sendiri. Nah itu yang harus terus disondingkan oleh bidan pada pasien. Jadi bukan pada saat lahir, karena nanti mungkin ada yang kaget. Kemudian siapkan permel atau handuk, kemudian juga topi saja. Itu yang perlu disiapkan. Bayinya, ya lakukan stenel. Saya usap, tunggu putaran paksi luar, ya. Saya piparieta, ya. Sangga susur seperti ini. Simpan di atas perut ibu, kemudian kita bersihkan dengan handuk, keringkan seperti itu ya. Cek tidak ada bayi kedua, kemudian kita langsung suntik oksitosin ya. Kemudian kita langsung lanjutkan IMD. Jadi seperti ini. Bayi sudah dibersihkan ya, kita berikan topi, skin to skin seperti ini. Ini payudara ibu, bayi di bawah payudaranya. Bukan langsung disimpan di payudara, tapi di bawahnya. Ya, kurang lebih 1 jam kita tutupi, biarkan tangan ibu mengusap-ngusap punggung bayi seperti ini. Ini kita berikan topi ya. Nanti lama-lama bayi akan naik sendiri ke payudara, mau kiri kanan, karena di dalam areola itu baunya sama seperti bau ketuban yang ada di jempol bayi. Sehingga tadi ketika mengeringkan badan bayi, bagian tangan ini tidak usah dibersihkan karena baunya sama ketuban dengan areola. Tunggu kurang lebih 1 jam ya. Tuh ya. Demikian pembelajaran hari ini, belajar tentang amniotomi, kemudian episiotomi dan IMD.
Dari ketiga perasa tersebut, bidan harus kompeten melakukan perasa tersebut, dan ini terangkum nanti dalam praktek APN 60 langkah yang akan kita praktikkan langsung di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.